Saudara, jadikan hari ini menjadi hari di mana kita menaikkan segala rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan. Setiap rancangan-rencananya yang begitu indah, begitu ajaib dalam kehidupan kita. Terlalu baik dalam kehidupan kita. Kita ambil saat teduh untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau perkenankan kami Tuhan, untuk kami boleh ada di tempat ini. Untuk bersama-sama Tuhan, kami mau naikkan Tuhan rasa syukur kami kepadamu. Engkau Tuhan kami, pemelihara kehidupan kami. Engkau yang sudah menebus kami Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang mempersiapkan bagi setiap kami yang percaya kepadamu kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Kami undang kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan memimpin ibadah ini. Bahkan setiap kami Tuhan boleh Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami boleh Tuhan menemukan Tuhan arti daripada kenaikan-Mu Tuhan ke sorga atas setiap kami pribadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka ibadah ini di dalam satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau menyelamatkan hidup, Kau yang menebus hidup kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Haleluya. Kekuatan biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersyukur atas perbuatanmu, tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, menyanyikan pujian ini, pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, pujian, hormat serta syukur tetap selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Syukur tetap selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Segala hormat kami, segala pujian dan syukur kami berikan kepadamu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lihat kiri kanan, masih ada wajah yang penuh sukacita. Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan, Tuhan mau sukacita dan Tuhan menjadi bagian kita. Amin. Ya, kita mau bangkit bersama dengan Tuhan. Umat pilihan Allah, dengan panggilan
bagi bangsa ini. Mari maju buat kebenaran. Bagi nyatakan kemuliaannya Tuhan bagi. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut. Semua dia mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju buat kebenaran. Bangsa ini katakan kemuliaannya Tuhan bagi. Katakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut. Semua dia mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaannya Tuhan bagi. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut. Semua dia mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, segala raja. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, oh rayakan, rayakan Yesus, rayakan, oh rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Yang Dia bagi, Dia bagi dan hidup selamanya. Dia bagi, Dia bagi, Dia bagi dan rayakan kebangkitan Tuhan. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan, oh, rayakan Yesus, rayakan, rayakan, oh, rayakan Yesus, rayakan, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia naik, Dia naik, Dia naik dan hidup selamanya. Dia yang naik, Dia naik, Dia naik dan rayakan, rayakan kebangkitan Tuhan hidup. Merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan siapkan hati kita, saudara. Pastikan hati kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Karena kita hidup, selalu kita dengar hidup bukan sekedar apa yang kita makan. Makanan kita bukan hanya sekedar roti saja atau makanan yang secara fisik bisa kita makan. Tapi terlebih daripada itu, lebih penting dari semuanya, makanan rohani yang merupakan penunjang kehidupan rohani kita. Ini menjadi sangat penting buat kita orang percaya. Siapkan hati kita, menu rohani siang hari ini yang akan disampaikan banyak menjadi isi hati Tuhan untuk mengenyangkan dan sekat. Biarlah ini menjadi sesuatu yang termanis naik di hadapan-Mu Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, kerinduan hati kami Tuhan, hati yang lapar, hati yang haus akan Engkau. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Amin. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan
Tuhan, selalu ada bersamamu. Haleluya. Terima kasih sebab namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. I sing praise, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Kami semua for your name is great and greatly to be praised. berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Biar lawatan campur tangan Tuhan
terjadi atas ibadah kami. Kami nggak mau berjalan hanya rutinitas ibadah kami, tapi lebih daripada itu lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas kami. Bapa, kami buka hati kami. Kami buka pikiran kami. Kami persilakan sebebas-bebasnya Tuhan menjamah kami. Mari Tuhan, Engkau yang menyembuhkan yang sakit, Engkau melepaskan yang terikat, Engkau yang memberikan jawaban bagi setiap kami yang dalam pergumulan, dan Engkaulah kepastian kami. Kami tidak mau fokus hanya pada masalah kami. Kami tidak mau fokus hanya pada pergumulan kami, tapi kami mau fokus kepadamu ya Tuhan. Mari Bapak berbicara. Biar ibadah yang kami hadiri bukan hanya merayakan, tapi kami mengalami roh Allah dalam hidup kami. Berbicara Bapak. Kami siap diberkati. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, kami mau dipulihkan. Haleluya. Sama-sama berkata. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Sorry, suara saya agak seksi sedikit. Puji Tuhan. Kemarin saya baru pulang dari Yordania. Oh, Shalom. Jadi baru pulang dari Yordania, mampir ke Doha. Di Doha terlalu lama transit, kelaparan, masuk angin. Tapi sekarang baik. Amin. Kok aminnya nggak mantap gini? Saudaraku, banyak pertanyaan berkata demikian. Kenapa sih Pak orang Yahudi kok nggak mau terima Yesus? Kenapa sampai ke Kristenan sampai ke Indonesia? Padahal kalau lihat Matius pasal 15 saudaraku, Tuhan berkata demikian. Aku hanya diutus buat domba-domba yang hilang dari Israel. Kalau itu dipraktekkan, kasihan kali yang dari Manado. Sehingga tidak selamat kita no. Kasihan sekali dari Medan. Betul nggak? Nah, puji Tuhan saudaraku, Yesus disalibkan. Puji Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Mereka sekarang sedang meratap dan meratap di mana? Di tembok ratapan. Siapa yang pernah pergi ke Israel? Kayaknya kita bikin trip khusus GKS ini. Ini yang tepuk tangannya kurang iman ini. Ayo tepuk tangan lebih baik. Bilang kanan kirimu, Tuhan sediakan berkatnya. Tapi sekarang bilang kanan kirimu, tapi kamu harus nabung. Ya, saudaraku, lihat saya sebentar. Ini pengajaran sedikit. Kalau Anda melihat orang di tembok ratapan, dia itu berdoa sambil bergoyang. Ini bukan karena tripping. Ini bukan karena sakau. Tetapi dia memang sengaja bergoyang supaya apa? Supaya tidak tertidur. Berapa banyak orang diajak doa aminnya besok pagi? Betul nggak? Makanya di Banten ada Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, katanya urapan, nggak tanya meler. Saudaraku, orang Yahudi, orang yang berjalan dengan hukum Taurat, saudaraku, bisa masuk surga kalau sudah melakukan 68 hukum Allah. Orang Yahudi bisa melakukan yang 40 hukum Allah di luar rumah ibadah. Tetapi yang 28 itu harus ada di mana? Di bait suci Allah. Makanya mereka meratap, mereka berdoa, mereka menangis supaya apa? Supaya bait suci Allah yang ketiga dibangun. Paham sampai di sini? Jadi bukan gaya-gayaan tempat ini suci, enggak. Karena tembok ratapan sekarang dibangun di atas bait suci Allah dibangun oleh Salomo, yang dihancurkan oleh Nebukadnezar. Yang kedua dibangun oleh Esra dan dibantu oleh Herodes Agung. Dan akhirnya hancur dengan gempa. Orang Yahudi sampai hari ini mereka meratap, mereka menangis supaya bait suci Allah yang ketiga dibangun. Supaya apa?
supaya mereka bisa melakukan 28 hukum Allah yang ada di bait suci Allah. Puji Tuhannya kita orang Kristen. Berita baiknya, bait suci Allah yang ketiga sudah dibangun. Haleluyanya ragu-ragu. Alkitab bilang, yang ragu-ragu aku muntahkan. Haleluya. Jadi Allah sudah membangun bait suci Allah yang ketiga. Di mana? Di mana? Dalam tubuhmu lah bait suci Allah. Alkitab berkata demikian. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah? Kalau bait suci Allah ada dalam hidup kita, alasan apa kita menyimpan kebencian? Alasan apa kita menyimpan dendam? Alasan apa kita tidak mengampuni kesalahan orang lain? Bilang kanan kirimu, bangun, bangun. Haleluya. Amin. Loh ya. Orang kalau ditanya, kenapa kamu tidak ibadah? Ini kan tubuh-tubuh saya sendiri, Pak. Saya mau pakai apa kan urusan saya? Ntar dulu. Engkau telah dibayar lunas oleh Yesus. Betul? Ini kan badan-badan saya, Pak. Mau saya gambari Pinocchio maupun Tom and Jerry, kan urusan saya, Pak. Tubuhmu jangan kau cacah, sebab itu ditebus dengan darah yang mahal. Haleluya. Saudara baik-baik? Masih sehat? Amin. Ya, harusnya begitu. Tadi pagi saya mimpin ibadah di gereja yang saya pimpin. Namanya pengurapan wibawa Allah luar biasa. Di gereja saya itu aneh, Bu. Kalau gereja yang khotbah pendetanya penuh. Kalau pendeta tamu nggak ada yang datang. Jadi Pak Abraham lebih baik khotbah terus di gereja. Lu nggak makan aku. Lu kok ngeliat saya aneh? Amin. Yuk, mana PowerPoint-nya? Tolong. Kenapa Yesus naik? Tolong buka ayatnya dulu deh. Yohanes 14 ayat keempat. Nggak ada di sini. Yohanes pasal 14 yang keempat. Yohanes pasal 14 yang keempat. Haleluya. Hari ini nggak hanya khotbah tapi Anda juga belajar. Amin. Oh, ingat loh, orang yang cepat binasa bukan karena miskin. Orang yang cepat binasa bukan karena... Oke. Dan kemana aku pergi? Terus ini ayat 11, ayat 10, ayat... Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan? Yesus pergi kemana sekarang? Ngapain? Bukankah dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Loh, nyediain tempat apa duduk di sebelah kanan Bapa? Oh, dua-duanya. Tapi dia kan di sana bersyafaat. Buat siapa? Jadi dua-duanya atau tiga-tiganya sekarang? Oh, tiga-tiganya. Yang keempat, dia membela saudara. Jadi empat-empatnya. Kalau sudah tahu alasannya begitu, alasan apa kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Betul tidak? Ingat loh, bro. Bro ya. Sis. Iya, saya kan baru pulang dari agak jeli. Ini kalau dulu. Saudaraku. Kenapa? Biarin Bang. Ya. Sampai di mana tadi dah? Oh, saudaraku. Allah yang naik. Allah yang duduk sebelah kanan Allah Bapa. Allah yang bersyafaat buat saudara. Allah yang membela saudara. Dia akan datang kembali. Amin gak ini? Amin. Maaf, datangnya nak bawa kasih. Datang kembali gak bawa pengampunan. Datang kembali gak bawa berkat. Halo? Masih sehat? Dia datang kembali bawa apa? Bawa pedang. Bawa pedang bermata dua. Dia tahu mana wedus. Apa wedus itu? Kambing. Dia tahu mana kambing, mana gandum, mana Hades, mana? Ini komnya dulu enggak lulus ini. Mana Hades, mana Firdaus. Betul? Orang yang menolak Tuhan tinggal di Hades. Bu Seli, nanti suatu ketika saya khotbahkan neraka itu ada.
Oh, kasih judul gitu udah ada yang datang, Bu. Ya, neraka itu ada. Saudaraku, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Artinya, di mana Bapa tinggal, di situ kita akan tinggal. Haleluya. Tolong ke PowerPoint-nya. Haleluya. Kalau ada yang menginterupsi boleh. Pak, saya nggak senang khotbah ini, nggak apa-apa, kita diskusi. Coba lihat Kisah 1 ayat 6 sampai dengan 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul. Ayo sampai di sini dulu. Siapa mereka ini? Dari mana kata murid-muridnya? Mereka itu disebut orang-orang Galilea. Look at me, lihat saya dulu. Maksudnya itu cuma jawabnya salah. Salah kenceng lagi gitu loh. Oke, mereka itu siapa? Orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea siapa? Iya, murid-muridnya. Kalau kita bicara Galilea, ada bicara Gerasa. Siapa Gerasa? Enggak lain. Gerasa adalah orang yang kerasukan setan. Masalahnya banyak orang ngaku Kristen, kelakuannya kayak setan. Ada Galilea, ada Gerasa. Nah, hanya seorang murid yang bisa melihat Yesus terangkat ke sorga. Dan hanya seorang murid yang bisa melihat Yesus bukan turun, datang kembali. Kayak naik turun tuh Pak Pariaji. Jelas sampai di sini. Awas loh, ada ujian habis khotbah, kalau nggak bisa nggak boleh pulang loh. Jadi Pak Bu, lihat saya sebentar. Anda nggak usah hebat kalau hanya menjadi pengikut Yesus. Sebab Yesus nggak cari pengikut. Yang cari pengikut hanya Abdul Somad. Betul. Yesus nggak cari pengikut, tapi Yesus mencari murid. Pertanyaannya sekarang, saudara posisinya di murid atau di pengikut? Banyak yang orang ibadah ikut-ikutan. Betul nggak? Tidak apa-apa, lihat saya. Terus saudaraku, angkat tangan ikut-ikutan. Oh, kenapa dia angkat tangan? Oh, saya ikut-ikutan. Betul? Makanya orang berbahasa roh banyak ikut-ikutan. Laba-laba, rugi-rugi. Sandal lama, sandal baru. Kan yang begini ikut-ikutan. Ingat, kekristenan bukan bicara ikut-ikutan. Tapi kekristenan berbicara apa? Murid. Amin. Kalau Anda ibadah masih menyimpan kepahitan, maaf, Anda jadi pengikut. Belum jadi murid. Kalau Anda usaha belum tercapai usahamu, Anda putus asa, Anda pengikut, bukan murid. Halo? Anda kuliah nggak selesai-selesai terus putus asa. Anda bukan murid, Anda pengikut. Saya berdoa semua yang hadir di GKS, di Sekinah, House of Sekinah ini adalah murid-murid Yesus. Yang murid tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Bilang kanan kirimu jangan gampang putus asa. Bilang kanan kirimu masalahmu itu kecil. Bilang kanan kirimu jangan suka besar-besarkan masalah. Oh, ini kacamata saya Pak, ini Pak. Pantasan tidak kelihatan. Sorry tidak lihat, saya kan udah opah. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan apa? Kerajaan apa? Israel. Semua murid-murid Yesus tidak menghendaki Yesus itu disalib, Yesus ditangkap, Yesus lemah. Karena mereka selalu berbicara tentang pemulihan kerajaan Daud. Sementara Yesus berbicara apa? Hidup yang kekal. Bu, Pak, rumahmu mungkin ada di Lamandau, di Pondok Indah, di mana, maaf, itu rumah sementara. Rumahmu yang sesungguhnya sedang dibuat oleh Tuhan. Siapa yang rindu masuk surga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, pertanyaan kedua, siapa yang kepengen cepat ke surga?
Katanya kepengen masuk surga. Lawan suruh cepet-cepet. Saya percaya 1000 tahun lagi saya hidup. Tuhan juga bete lihat lo. Lo lagi. Oke, ayat 7 tolong baca. 3, 2 ya. Ayat 8 saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai kita bisa bersaksi keluar, saudaraku, kalau roh Allah itu turun atas kita. Betul nggak? Kita menjadi berkat bagi orang lain kalau roh Allah itu turun atas kita. Betul nggak? Saudara dimampukan melayani Tuhan kalau Anda dipenuhi roh. Pak, Bu, bro, sis, dengar baik. Hari ini saya berdoa, rindukan baptisan roh turun ke saudara. Baptisan selama hidup cuma 1 kali. Tapi kepenuhan roh itu berkali-kali. Amin. Karena ini saudara lalui. Sejauh saya tahu, GKS ini juga aliran karismatik. Pentakosta. Tapi jangan saudara bawa roh yang melempem. Kita harus bergairah dalam Tuhan. Kita harus semangat dalam Tuhan. Amin. Karena kita perlu namanya pengurapan daripada roh Kudus. Setuju nggak dengan saya? Amin. Kalau enggak saudaraku, kekristenanmu sudahlah Pak, Bu, bro, sis. Banyak orang mengaku Kristen tapi hidupnya suam-suam kuku kok. Sorry. Nanti maaf kalau sudah dipeti mati saudaraku. Nah ini nggak enak kan? Kalau sudah dipeti mati. Saudara nggak bisa lagi minta tolong Bu Sally, Pak Odi, Pak Yan, nggak bisa lagi. Saudara mesti hadapin hidup itu forever and ever. Sendirian loh. Betul? Amin. Ketika saudara udah dipanggil Tuhan, nggak ada lagi gigi mundur. Tuhan, hartaku masih banyak. Aku mau santun yatim piatu. Telat. Tuhan, aku mau berbuat baik. Telat. Kalau sudah kaku di peti mati, saudara akan menghadapi kehidupan sendiri. Apalagi nanti dalam kitab kehidupan. Tapi orang yang dipakai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di Lamandau, Mendawai, adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan ibadah, nggak usah. Saya berdoa nanti ibadah berikutnya 1 jiwa bawa 1 jiwa. Haleluya. Keselamatan nggak bisa saudara kantongi sendiri. Harus diberitakan kepada orang lain. Nanti mahkotamu. Apa mahkota itu? Crown. Itu bukan karena Crown Plaza. Bukan. Mahkotamu itu ditentukan bukan berapa banyak persembahanmu. Bukan berapa lama pelayananmu. Tetapi berapa jiwa yang kau bawa datang ke rumah Tuhan. Amin. Siapa di sini yang belum dibaptis? Ayo ngaku. Nanti saya izin Pak Yan tak baptis di sini. Ayo. Cepat ngaku. Siapa yang belum baptis? Siapa yang rindu diteguhkan baptisannya? Nanti kita bikin acara peneguhan baptisan. Amin. Ya. Pentahiran Naaman boleh. Puji Tuhan saudaraku, Desember kemarin saya membaptis 1 gadis yang dia itu di 3 tahun di kursi roda, dibaptis tapi masalahnya di Sungai Yordan, di Israel, dibaptis keluar kursi rodanya dipensiunkan. Iya. Perjalanan masih 8 hari, kenapa? Aku udah butuh lagi Pak. Wow, luar biasa. Dia bilang, Pak Abraham kalau gitu saya pindah ke gereja Bapak. Nggak perlu. Nggak usah bikin masalah di gereja saya. Bikin masalah di gerejamu saja. Saudara nggak usah pindah-pindah dari GKS. Di GKS saja. Masalah Anda cukup di sini. Nggak usah ngecer-ngecer masalah. Ini kelihatan wajahnya mulai merah semua nih. Iya, orang yang pindah-pindah gereja itu biasanya hidupnya bermasalah. Ini salah ngundang Abraham ketabrak-tabrak dah. Amin. Ayat berikutnya, tolong multimedia klik. Pencet. Oke, ayat 9.
Sesudah terus ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kita baca bersama-sama 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, ayat ini jelas sekali. Hanya orang yang melihat Yesus adalah murid. Ketika terangkat, ketika turun adalah seorang murid. Saya lihat banyak anak muda ini. Sebaiknya menjadi murid-murid Yesus yang luar biasa. Amin. Saya mulai bulan depan ngajar ke Bandung itu seminggu sekali. Kenapa? Mereka udah banyak yang sarjana teologi. Tapi kenapa Pak saya tidak mengalami Tuhan? Saya bilang begini, kalau ibadahmu, pelayananmu hanya ikut-ikutan, kamu tidak akan pernah melayani Tuhan, tidak pernah akan mengalami Tuhan. Kalau Anda kepingin mengalami Tuhan, gak ada lain, harus sekolah kehidupan. Iya Pak ya? Coba kelihatan kok, kalau disakiti hatinya pindah gereja itu, tidak lulus itu. Betul? Tidak dapat kopi kayak saya dapat kopi pindah gereja. Gak lulus. Kalau kepingin kopi enak ya beli di Starbucks. Amin. Pak Bu, hanya seorang murid yang melihat Yesus terangkat ke sorga. Dan hanya seorang murid yang melihat Yesus datang kembali. Menjemput siapa? Murid-muridnya, saudara. You and me. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Tapi ingat loh, ingat. Yang dijemput mempelai yang sudah dewasa. Itu dulu. Betul? Bukan masalah anak-anak kecil, bukan. Karena banyak orang tua kelakuannya kayak anak-anak. Betul enggak? Bapak-bapak enggak dikasih permen nangis. Itu anak kecil. Betul? Kalau ibu-ibu tersinggungan, itu anak kecil. Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura gak dengar. Haleluya. Pasti pendeta tuh ngomongin saya. Saya gak nyindir, nabrak. Haleluya. Yuk klik berikutnya. Kenapa Yesus naik? Ketika Yesus naik, Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai apa? Pak Bu, jangan Anda merasa hebat bisa berdiri di atas kaki saudara hari ini. Dengan pencapaian dan kehebatanmu. Kalau tanpa Tuhan. Serius. Anda jangan merasa mapan. Convert. Dengan kehebatanmu. Dengan kekuatanmu. Tanpa pertolongan Tuhan. Amin. Dia pergi ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sedang menyediakan tempat bagimu. Tetapi ingat. Tuhan kirimkan apa? Roh. Ayatnya bilang begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi. Penghibur itu tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi. Aku akan. Siapa yang mau hebat berkata aku ini hebat. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Serius saudara. Kalau orang sudah tidak ada Roh Kudus, berarti yang ada dalam hidupnya apa? Hanya kejahatan. Saya bilang di jemaatnya yang saya pimpin, pastikan di keluargamu ada mesbah keluarga. If not, hanya masalah waktu akan jatuh dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Pak, suami sibuk. Enak mana bilang Tuhan sibuk sama saudara daripada ngomong suami sibuk. Kalau Tuhan bilang aku sibuk, waduh selesai kita. Betul gak? Pak, 1 meter keluar dari rumah, maut. Alkitab bilang begitu. Makanya seorang laki-laki dilarang keras menyepelekan doa seorang istri. Kok gak ada yang amin ibu-ibu? Oh iya. Loh, coba yang anak-anak, coba yang belum nikah. Anak-anak. Semua udah nikah. Anak-anak.
Remaja. Oke, young adult. Oke. Kalian bisa berdiri sampai hari ini, itu karena doa mamamu loh. Jangan amin tok, nanti pulang belikan es krim mama. Haleluya. Gitu masih ada juga yang ngelawan orang tua loh. Hah? Iya. Dulu waktu saya kecil, saya pernah kecil Pak. Dulu kalau lihat kaki bapak saya takut loh. Betul. Bapak datang kita tuh diem. Sekarang anak diajak makan main HP. Iya kan? Main HP. Nah ayo makan. Ini penting Pak. Penting aduh Masya Allah. Haleluya. Istri diajak ngobrol juga. Hah? Kalau Shopee masih bagus. Kalau ingat-ingat Bejo ini yang bahaya. Ih Bejo kamu di mana? Bejo sudah mati. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Loh ya, berapa banyak orang kecewa saudaraku gara-gara apa? Nih, HP ini bagus saudaraku. Ini loh aku juga punya HP sih. Ini Oppo ya, Oppo apa Oppo? Ya Oppo. Ingat loh, di HP kalian ini semua kan ada Alkitab kan? Betul? Kalau ada Alkitab jangan lagi simpan video porno. Dengar itu. Dengar. Karena gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Kalau handphonemu gampang hang, cek itu ada yang salah. Betul kan? Dikit baca ayat. Kalau minggu ke GKS. Kalau berikutnya, waduh. Sudah Jo, tobat Jo. Ya, saudaraku, Allah naik ke sorga, tetapi dia kirimkan roh penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Amin. Siapa mau tolak Roh Kudus? Ingat loh, Alkitab berkata demikian, barang siapa menghujat roh itu, dia tidak diampuni lagi. Amin. Sebentar Kristen, sebentar Buddha, sebentar Hindu, sebentar Muslim. Yang mau cari Kristen ikut Kristen lagi. Tuhan gak bisa dipermainkan. Amin. Kok aminnya gak enak? Amin. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya. Anak-anak muda yang belum menikah dengar baik saya. Yang belum menikah. Yang belum menikah angkat tangan. Ya. Oke. Dengar baik. Kalau masih pacaran, pacarmu kurang ajar, tinggalin dia. Dengar itu. Kenapa? Amin. Pacarmu tangannya gentayangan. Dalam nama Yesus. Pigi jongana. Jangan tangannya gerayangan, kita bilang begini, jangan lelah. Sudah. Tolong jangan dibahas yang itu. Yang klik yang kedua. Tolong sabar, ini karena pencurahan Roh Kudus 70 PowerPoint ini. Ingat, ditulis ini RK ini bukan Ridwan Kamil ya. Jangan-jangan ini Pak ini kampanye. Enggak nih, RK maksudnya Roh Kudus. Bukan juga Roh Kudus. Roh Kudus tinggal bersama dengan kita, diam di dalam hati kita, menyertai hidup kita. Apa yang lebih membahagiakan selain apa? Pak Bu, lihat saya sebentar. Orang yang paling bodoh adalah orang yang memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Tulis untuk update status. Nanti seluruh mendawai bertobat. Amin. Kalau semua bertobat, presidennya pasti bertobat. Haleluya. Orang yang paling bodoh adalah orang yang mengambil keputusan meninggalkan. Kalau kita hidup tanpa roh mau jadi apa saudaraku? Betul? Tanpa tuntunan Tuhan kita hilang arah. Orang yang dituntun dengan Tuhan saja banyak kok yang mengakhiri dengan kegagalan. Apalagi yang hidup sembarangan.
Ayatnya bilang begini. Sebab itu apakah yang akan kita apa? Katakan tentang semua itu. Baca selanjutnya. Kalau saya berjalan dikawal satpam, jalan saya nggak mungkin nunduk. Ada satpam, apalagi satpamnya dari timur. Lihat aja so takut kita tuh. Betul? Jalannya nggak mungkin begini. Satpam. Pendeta dibawain tasnya, jalannya beda. Betul. Kalau dibawain tasnya tuh kayak yo-yo-o. You know yo-yo-o? Udah kayak paling bener. Baru satpam. Kalau dikawal brimob, gini. Densus 88. Ya kan? Itu baru brimob. Bagaimana kalau yang ngawal pas pampres? Apa kau lihat? Bu, Pak, yang mengetuk rumahmu sekarang bukan Ridwan Kamil. Yang mengetuk rumahmu bukan Ahok. Yang mengetuk rumahmu bukan Pak Jokowi. Tapi yang mengetuk rumahmu adalah Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Saya boleh kesaksian gak, Bu? Puji Tuhan. Bulan April, tanggal 7 tepatnya, saya berangkat lagi ke Israel. Saya gak tahu tahun ini sudah kelima kali saya ke Israel. Saya nyalon wali kota di sana sebenarnya. Saudaraku, saya naik Oman Air. Sudah pesawat didorong. Sudah? Setelah didorong saudaraku, pesawat udah take off. Dapat 20 menit lampunya mati. Mati semua. Saya bilang gak lucu kalau berenang di Palembang ini. Iya. Saudaraku, sebelum berangkat, karena saya bawa 2 jenderal, angkatan udara, Masma. Ada 2 jenderal ikut saya. Saya bilang begini, boleh nggak sepakat perjalanan ini dimulai dengan apa? Tidak sungut-sungut. Yang kedua, berserah kepada Tuhan. Mereka bilang yes. Saudaraku, 20 menit, puji Tuhan pesawat bisa mendarat kembali balik ke Cengkareng. Puji Tuhan. Kalau enggak jadi bubur saya. Ada 320 penumpang di dalamnya. Katanya itu elektriknya tuh shutdown. Loh, kalau di Mendawai shutdown gak masalah. Ini dhuwur iki. Ngerti ya ora? Ini bahasa Ibrani terbaru. Wes di dhuwur ketinggian udah 10.000 kaki. Loh, kalau jatuh jadi belalang. Oh, itu orang yang naik umroh sebut nama Tuhannya keras-keras. Wara bapak subhan, ya sudahlah. Jadi ada engine cadangan gitu loh. Ada pilot nggak di sini? Enggak ada, pipinya alot baru banyak. Ya kan? Saudaraku pakai engine cadangan itu landed di Cengkareng. Puji Tuhan. Dibeneri saudaraku, dihidupin mati lagi, Akhirnya kami dibalikkan ke hotel Ibis Styles. Ya ada ya. Berapa lama? 36 jam. Iya. Nggak terbang. Ya rusak pesawatnya. Iya, kalau lebih 1 hari 24 jam. Bagaimana terbang? Orang pesawat Oman. Kalau pakai Lion kan diganti. Ini pesawat Oman. Saudaraku, ternyata itu karena pakai Boeing Dreamliner 787. Indonesia belum punya. Sehingga teknisinya nggak sampai di kelas itu. Didatangkan teknisi Boeing yang ada di Oman. Datang. Kotak-kutik hidup. Tapi sudah 36 jam. Parno. Nyampe enggak ini? Betul, naik itu kayak nyendat. Kodok. Aduh. Terus waktu terbang udah 2 jam, saudaraku, di ujungnya Padang sana. Mesinnya gutuk-gutuk. Saya cuma bilang kalau kehendakmu jadi Tuhan. Pendeta kayak saya yang sering khotbah, saya saja takut mati loh. Serius saya ngomong. Saya masih manusia. Istri saya masih muda. Kalau dia kawin lagi menetehen.
So, ya enggak sama bayangkan yang itu. Gara-gara nonton film Ghost kan gitu. Oh. Ya, saya pendeta takut mati, saudaraku. Artinya, saya menimbang-nimbang diri. Kira-kira pahala saya udah cocok gak? Saya kira-kira masuk surga gak? Maaf, saya masih injak tanah, saudaraku. Saya masih bisa berbuat dosa. Betul tidak? Waktu saya kena COVID, ini ada dokter Tasya di belakang anak rohani saya ini. Dia yang ngerawat saya COVID. Saturasi saya itu turun, saudaraku. Saya gak sembuh-sembuh. Dicek masih positif terus, itu ngecek itu. Wah, ini hidup enggak saya ini ya? Loh, saya juga takut mati. Tapi kalau memang harus mati ya sudahlah. Tapi kalau boleh matinya di Jakarta lah. Jangan nggak ditemukan 40 hari baru ditemukan kan nggak enak gitu loh. Lah iyalah. Akhirnya hands up. Dia mati di tengah laut. Kan nggak enak juga kan. Saudara ini kasih Tuhan. Kalau hamba Tuhan saja takut mati. Padahal kita apalah ya Alkitab. Tangan Tuhan menatang kita, Tuhan menyertai kita, engkau tidak akan terantuk batu. Semua ayat keluar dalam otak saya. Tapi ya takut juga. Saya mau katakan, kalau manusia yang punya hubungan intim saja masih takut. Yesus ketika di Getsemani dia bilang apa? Bapa, kalau boleh, cawan ini. Siapa yang bicara itu? Lalu? Ya enggak sih? Betul enggak? Oh ada orang, saya gak takut mati. Belum aja, lu mati selesai. Ya kan? Ada orang sakit, kenapa dia yang mati sudah minta Tuhan saya yang mati? Emang udah takut Tuhan? Belum. Bilang kanan kirimu, jangan main-main dengan Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini saudara ada bersama siapa? Roh Kudus. Saya senang di sini. Ayo klik sekarang. Pencet deh. Oke. Yang kedua. Roh Kudus memberikan apa? Kuasa untuk memberi apa? Ingat, saya khotbah kapan ya? Bulan lalu ya Bu ya? Ya di GKS ya. Ingat pesan saya, pergi saudaraku. Pergi menginjili. Perintah Tuhan itu bukan come. Tapi go, pareotentes. Pergi tanpa memikirkan kepentingan kita. Untuk apa? Beritakan Injil keselamatan. Tapi dipenuhi dulu dengan Roh Kudus terlebih dahulu. Amin. Karena saya tahu DNA-nya GKS, DNA-nya Immanuel Ministry adalah menginjili. Memenangkan banyak jiwa. Amin. Kalau itu, makanya ada dalam Markus pasal 16. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan dalam namaku, setan lari daripada orang itu. Kalau ngana tidak pergi 5 menit, kita pergi. Itu kurang penginjilan itu. Saudara aku baca Kisah 1:8. 3, 2 ya. Ya terus. Ya. Anak-anak yang masih kuliah, disitulah proyekmu. Yang masih sekolah, disitulah proyekmu. Ibu-ibu yang nganter anak-anak sekolah, nggak usah bikin kelompok ngerumpi. Bikin aja kelompok penginjilan. Amin. Menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Yang perjalanan kemarin ada orang yang dipasang ringnya udah 5. Saya bilang ring kenapa pasang di jantung, harusnya di tangan ya. Terus dia bilang begini, Pak karena ring udah dipasang, sekarang saya bebas. Sekarang saya makan apa aja, kan logikanya bisa Pak. Sudah terbuka acara. Oh tunggu. Saya bilang kalau Bapak tidak berhikmat, hati-hati. Dia tergantung minum obat saudaraku. Tapi puji Tuhan. Didoakan, dia mendapatkan lawatan Tuhan. Baru tadi pagi bersaksi. Pak, saya udah kontrol pulang dari Israel. Sepertinya obat tidak perlu saya konsumsi. Karena Tuhan telah jamah saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Engkau akan menerima kuasa kalau roh. Nah ini dulu saudaraku. Makanya ibadah ini kalau boleh jangan hanya merayakan. Tapi rindukan lawatan Tuhan.
Nanti habis ibadah saya akan ngurapin saudara. Biar saudara kepenuhan Roh Kudus. Yang rindu dibaptis Roh, hari ini waktu yang tepat. Haleluya. Klik berikutnya. Pembela dan pendoa. Baca yuk 3-2 ya. Bahkan lebih lagi. Terus. Siapa pembela kita? Yesus. Saudara, kalau saudara pergi ke tembok ratapan, pergi ke Israel di Yerusalem tua, di depan itu ada kuburan orang Yahudi, kuburan orang Islam, kuburan orang Kristen, Katolik semua. Mereka yakin bahwa Mesias yang akan datang melalui Golden Gate, mereka akan dibangkitkan. Masalahnya bukan masalah dibangkitkan. Setelah dibangkitkan selamat tidak. Halo. Amin. Barang siapa percaya, dibaptis, dan disela, tidak percaya, ya nggak selamat. Gitu loh, gampang kan? Nggak dibaptis, ya nggak selamat. Gampang, nggak usah diartikan yang lain-lain. Amin. Ya, Pak, dulu saya dibaptis sama sono. Sekarang perlu nggak saya baptis lagi? Baptis cukup sekali, Anda boleh renewal. Yang penting Anda mengalami pertobatan. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai setiap gereja sudah datangin sudah dibaptis. Minta urapan tiap hari sampai botak rambutmu nanti. Saya tidak anti urapan. Tapi kalau urapan yang ada nggak Anda pertahankan, Anda nggak akan dapat pengurapan baru. Amin. Ya, Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi telah bangkit. Hari ini sudah naik. Yang duduk sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi apa? Pembela kita. Ayo Bapak Ibu bro sis dengar baik. Hari ini yang membela saudara bukan majikan saudara. Yang membela saudara adalah Tuhan itu sendiri. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Klik sekali lagi. Yang terakhir. Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Saya baca yang ganjil. Bapak Ibu yang genap. Janganlah gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Ayat yang kedua. Terus. Wow. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa siapa? Bilang membawa aku. Supaya tempat di mana aku berada. Sekali lagi. Rumah saudara bukan di Mendawai. Rumah saudara bukan di Jakarta, bukan di Pik, bukan di Pluit. Sehebat apapun rumah engkau hiasi, itu sementara. Amin. Karena rumahmu, mansionmu, tempat tinggalmu untuk forever and ever sedang dibuat oleh Bapa. Amin. Jadi kalau ada orang mati bilang begini, dia sudah masuk ke sorga. Bohong. Sorga belum selesai. Surga still in progress. Projectnya masih berjalan. Untung pemborongnya bukan dari Madura. Kalau dari Madura besinya dijual semua. Haleluya. Tapi tangan Tuhan yang membuat sendiri. Engkau nanti dalam kebangkitanmu tidak lagi menggunakan tubuh seperti ini. Enggak lagi. Sekarang hitam sedikit pergi ke Natasha. Betul? Iya, Miss apa? Ah itu dia, itu sayangannya Gilbert gereja Glow ya udah Miss Glow itu. Ya kan? Saudara nggak perlu nanti yang tua kayak saya dengan Pak Yan ini nggak usah lagi bingung cari kacamata. Ketika dibangkitkan, usia kita kurang lebih 33 tahun. Ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya. Tapi ingat di surga nggak ada bidadari. Najis itu. Ada yang bilang, laki-laki dikasih 7 bidadari. Ih mesum. Ya, di sana nggak ada gitu-gituan, yang ada pujian menyembahan. Nanti kalau laki-laki dapat bidadari, cewek kan dapat bidadara. Di surga nggak ada lagi gitu-gituan, nggak ada. Di surga yang ada pujian penyembahan. Tubuh yang kita gunakan adalah tubuh kemuliaan. Yang tidak merasakan lagi sakit, yang tidak merasakan lagi panas, tidak merasakan dingin. Kenapa? Tangan Allah yang membuat sendiri. Amin. Sebab di mana
aku tinggal. Di situ, karena di rumah Bapakku banyak, bilang rumahku sedang dipersiapkan. Ya toh? Jadi kalau orang yang sudah dipanggil Tuhan, berarti rumahnya udah siap. Semua orang pengen masuk surga, betul? Cuma nggak ada yang mau cepat-cepat ke surga. Kapan pertobatan terjadi? Harus hari ini. Ayo miliki hati yang rindu dilawat Tuhan, supaya baptisan roh itu turun atas kita. Pengurapan itu turun atas kita. Amin. Setiap saya ke Israel sekarang hari-hari ini saudaraku, satu hari kami pengurapan 3 kali. Kenapa? Kita mau hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Bangkit berdiri yuk. Haleluya. Tuhan. Pak Yan, ada minyak urapan Pak Yan? Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tangan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Kita katakan Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, berikan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. katakan Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Saudara semuanya tundukkan kepala. Ayo berdoa dalam hati. Saudara rindukan dilawat Tuhan. Saudara yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, minta kerinduan. Tuhan sediakan lawatan, pengurapan, campur tangan, jawaban dan mujizat. Tergantung sikap kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta, hanya kita yang tidak konsisten di hadapan Tuhan. Bapa, kami siapkan masuk dalam pengurapan, pencurahan Roh Kudus atas kami. Kami rindu Tuhan, Roh Allah itu bersama dengan kami. Kami rindu penyertaan Tuhan sempurna atas kami sampai kami mengakhiri pertandingan kami. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Biarlah kami memiliki kerinduan, lawatan dan jawaban Tuhan. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku,
sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang di sebelah kanan saya boleh maju ke depan. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sebelah kanan dulu. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau telah berfirman dan semua terjadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Makin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
kata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, benar-benar. Kami telah mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Kami telah menerima pengurapan-Mu yang baru Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau Engkau perlengkapi kami Tuhan sampai hari ini untuk satu tujuan yang mulia, berjalan bersama dengan Engkau. Kami dilengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan, untuk hidup kami boleh menjadi dampak untuk orang lain, untuk banyak jiwa Tuhan boleh datang kepadamu melalui kehidupan kami. Kami tidak takut lagi ketika Engkau Tuhan berikan kepada kami Tuhan bagian, kepercayaan, kesempatan untuk kami boleh keluar. Kami mau pergi menyaksikan akan Engkau Tuhan, kebaikan, kasih-Mu, bahkan kehidupan, rancangan yang indah yang Kau berikan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Abraham. Kami mau lepaskan berkat-Mu atasnya Tuhan. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus akan terus menyertai hamba-Mu ini. Kakinya akan tetap teguh berjalan, berlari. Tangannya dia gunakan terus Tuhan untuk dia mau lakukan pekerjaan mulia, menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan Engkau terus percayakan dalam hidupnya. Keluarga yang diberkati, istri hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan ini ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Pelayanan yang Kau percayakan atas mereka kami topang dalam doa. Tuhan Engkau Allah Immanuel yang menyertai mereka dengan perlengkapan kuasa-Mu. Kami percaya anak-anak mereka juga Tuhan ada di dalam Tuhan perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna. Rancangan rencana Tuhan yang indah terjadi atas kehidupan mereka. Seluruh kehidupan kami mau bawa, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan untuk duduk. Kita nyanyikan pujian. Semua ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya bagi-Mu kemuliaan Tuhan. Semua ini kami ada di tempat ini untuk satu tujuan, satu panggilan yang sempurna atas hidup kami. Bukan mengenai diri kami, bukan mengenai kehidupan pribadi kami, tetapi semuanya kami mau kembalikan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Kau selalu menantimu untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu, hanya bagimu
kemuliaan hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Kaulah damai di hatiku. Saya ngundang Bu Gembala boleh maju ke depan, Pak Yan ke depan. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia. Pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermasuk bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa-Ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu, hanya bagimu segala kemuliaan, bagimu pujian. Kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Saya undang kita berdiri, kita mau berdoa bersama buat Gembala kita Bu Seli dan Pak Yan. Kemuliaan hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa-Ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa-Ku cari wajah-Mu. Hanya
cinta. Kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan korban persembahan kita. Sebelum kita akan berikan korban persembahan, kita berdoa. Atas setiap apa yang Kau berikan pada kami, semua daripadamu kami kembalikan persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk Tuhan kami memberikan korban persembahan. Biarlah Engkau yang menguduskan semuanya, biarlah kami boleh pakai pergunakan untuk pelayanan yang Engkau percayakan bagi gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan petugas persembahan. Bagiku mencoba kita tersedia bagiku, kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, sempurnaan anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, dan alasanku limpahkan segalanya. Haleluya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap korban persembahan yang diberikan. Dan saat ini ya ada keluarga kita yang berulang tahun. Ibu Kiki ada di mana? Oke. Kita doakan bersama ya. Nggak apa-apa, nanti hari Minggu lagi kita akan doakan. Saya serahkan doa ya doa syafaat. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tidak seperti okat.
Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Segala puji, hormat, sembah kami hanya untuk Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bagi kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang sudah Kau sertai sampai saat ini Tuhan. Kami sudah menerima Tuhan berkat-Mu lewat firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Abraham. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu atas hamba-Mu ini. Semakin Kau pakai dia untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati beliau beserta Ibu Debbie, anak cucu mantu, semuanya Tuhan berkati di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam keluarga, rumah tangga Tuhan. Semua Engkau sertai. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan untuk beliau terus dipakai Engkau untuk menjangkau jiwa, banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gembala senior kami Bapak Bunadi Subrata beserta Ibu Elizabeth beserta anak-anak dan keluarga diberkati. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, Bapak dan Ibu untuk dapat menjangkau jiwa Tuhan, memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap apapun yang dilakukan oleh Bapak Bunadi dan Ibu, Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga berkati gembala kami Ibu Seli, Pak Yan beserta anak-anak dan cucu mantu Tuhan berkati. Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan untuk beliau untuk dapat terus menjadi gembala di gereja kami Tuhan, untuk membawa kami terus untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Kau pakai hamba-Mu Tuhan juga Bapak Odi Tuyu beserta anak-anak Tuhan pakai, berikan kekuatan kesehatan untuk terus dapat menjadi gembala di tempat ini. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati setiap diaken yang ada Tuhan, pengerja, setiap pelayan Tuhan yang hari ini bertugas. Engkau yang senantiasa memberkati Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir, bahkan yang tidak ada saat ini Tuhan, kami berdoa Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, Engkau yang apapun yang menjadi pergumulan, persoalan jemaat kami Tuhan, Engkau yang membukakan jalan keluarnya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat Kau berikan kelegaan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang memberkati bangsa kami Tuhan. Kami perkatakan shalom untuk bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa kami, bangsa yang aman, bangsa yang diberkati. Ada nama Tuhan dimuliakan oleh bangsa kami. Kami rindu Tuhan bangsa kami untuk mengenal Engkau dan menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bagi bangsa ini Tuhan. Engkau yang memberkati Presiden, Wakil Presiden, setiap para menteri juga, setiap jajaran menteri sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Engkau yang memberkati setiap apapun yang menjadi rencana, apapun yang menjadi
rencana-rencana ke depan Tuhan untuk membangun bangsa ini Tuhan, untuk lebih maju lagi Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menuntun. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan acara kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan, untuk kami ada bertemu lagi di dalam ibadah raya minggu kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk curahan Roh-Mu yang kudus atas setiap kami, kuasa yang sudah Kau limpahkan buat setiap kami. Terima kasih buat pengurapan yang menjadi kekuatan untuk kami dapat menjalankan kehidupan kami selanjutnya sampai dengan akhir dari kehidupan kami masing-masing. Kami bawa keluarga kami Tuhan, kami bawa anak cucu mantu kami bawa kakak kami bawa adik-adik kami bawa orang tua kami bawa semua jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan yang ada di dalam rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa-Mu ini boleh menyertai kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami keluar dari ruangan ini menghadapi semua kehidupan kami, one soul for Jesus. Kami mau menjangkau jiwa-jiwa Tuhan lewat doa-doa kami, lewat pelayanan kami, lewat talenta kami, lewat kesanggupan kami, lewat tubuh kami yang sehat, lewat umur kami yang diperpanjang Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di Yerusalem. Di surga kami bawa semua apa yang ada dalam setiap kehidupan kami. Kami mau beri yang terbaik. Kami beri yang terbaik. Kami gak mau menyisakan yang sisa-sisa, tapi kami mau beri yang terbaik Tuhan. Anak-anak kami mau beri yang terbaik dalam lewat studi mereka, lewat pekerjaan mereka, lewat pernikahan mereka, lewat pelayanan mereka, dan setiap kami Tuhan diubahkan, dipulihkan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang kita sudah diberkati, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.